Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di blog saya. Semoga kawan-kawan semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang barang satu pun juga. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat jasmani dan rohani. Sebab di dalam melakukan ritual agama, mengajar mengaji, belajar mengaji, itu membutuhkan jasmani dan rohani yang sehat, khususnya kesehatan mata. Di dalam membaca huruf Al-Quran itu, mata kita harus dalam keadaan sehat. Dan apabila kawan-kawan masih bisa melihat huruf Al-Quran itu, walaupun menggunakan kacamata yang tebal, itu merupakan suatu nikmat dari Tuhan. Jadi kesempatan itu harus dimanfaatkan untuk belajar membaca Al-Quran. Tidak ada istilah terlambat di atas dunia ini. Walaupun kawan-kawan semua sudah berumur 40 tahun tapi tidak bisa membaca Al-Quran, silakan ikuti video-video saya, mudah-mudahan bisa membaca Al-Quran. Dan apabila seseorang itu meninggal dunia di saat dia itu sedang belajar agama, maka dia itu akan meninggal dalam fisabilillah, orang yang berjalan di jalan Tuhan. Oke kawan, kita lanjut membaca surat Sin dan Shin. Lanjutan dari video sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini huruf Sin dan ini huruf Shin. Berhubung dia di garis di atas, ini dibaca Sa dan ini dibaca Sya. Sa, Asya. Sa, Sya, Sya. Za, Ta, Sya. Ini saya dekatkan ya, biar kelihatan ya. Sya, Da, Sa. Da, Ro, Sa. Syataza. Kelihatan. Oke. Zahasa. Khosyaba. Jarosa. Sasya'a. Rosyadza. Nah, membaca huruf ini tidak perlu cepat, apalagi terburu-buru. Yang penting sekali itu setiap huruf ini pas bacaannya, itu yang penting sekali. Seperti begini, Zahasa, tidak boleh ini disebut sa, karena ini titiknya 3, berarti ini huruf sa, lidahnya dinaikin ke atas. Zahasa. Jadi kalau tulisan Indonesianya TSA. Nah gitu ya. Di dalam belajar itu kita boleh mencoret Al-Quran, itu hanya untuk belajar. Tapi dicoret-coret saja tanpa alasan yang jelas itu tidak boleh. TSA. Nah gitu membacanya. Ini kelihatan TSA, biar nampak gitu. Jadi setiap kawan yang membaca Al-Quran itu harus jelas bahasa hurufnya itu. Karena menurut para ulama atau para ahli Al-Quran, berbeda panjang pendeknya, apalagi berbeda bacaan hurufnya itu akan membuat artinya juga berbeda. Dilanjut. Khosyaba. Jarosa. Sasya'a. Rosyadza. DZA ini ya, za. Rosyadza, agak berat gitu bacanya, za. Hasada. Zakhoza. Asasya. Syajaru. Khosada. Syazaja. Abata. Sajahakho. Ta'za. Ro, za, sa, sya. Nah ini ya. Nah apabila kawan itu sudah pandai saja, tadinya tidak pandai, sudah bisa membaca huruf sampai sya ini, itu sudah merupakan rahmat dari Tuhan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 huruf. Kita lanjut ke huruf yang ke-14, yaitu short. Short ini dia punya huruf kembar namanya dot. Nah, berhubung ini kita belajar di Iqra, kita tidak belajar huruf tunggal, tapi langsung belajar itu membaca. Nah, ini di garis di atas ini dibaca so, nanti kalau dia di garis di bawah dibaca do. Kalau huruf aslinya ini short namanya. Short di garis di atas bacanya si, sa, atau di garis di bawah si, bibirnya dipanjangkan. Nah, ini Iqra, pelajarannya yang kita ambil yang banyak orang memakai aja. Jadi bahasanya ini di Indonesia, khususnya di Jakarta ini ya, so, short, so, itu. Panjangkan bibirnya ya. So asya, so syaza, saroso, ini so syaza, dasaso, syarota, sakhoso, hasoda, zazaso. Nah, ini agak susah membedakannya. Jadi ini diberatkan zazaso, zazaso. Ini z sama a biasa aja, ringan bacanya. Ini dza, zazaso. Oke kawan, slow aja, lembut-lembut, pelan-pelan bacanya, enggak buru-buru. Hazaro, syabaso, sajaza, sodakho, sojaza, syaroza, sakhoso, abatasajaha, kho, da, za, ro, za, sa, sya, so. Nah, ini sudah sampai huruf so. Kita lihat huruf kembaran short ini. Nah, ini dia. Nah, ini dalam Al-Quran itu banyak huruf-huruf kembar. Nanti di dalam Al-Quran itu yang tidak berubah itu kepalanya ini. Nanti kepalanya ini tidak berubah. Nanti kepalanya seperti ini, kakinya naik ke atas. Nah, itu berarti huruf to itu. Nanti kita akan sampai di huruf to dan zo. Kalau ini sampai dulu di huruf short dan dot atau so do. Nah, ini sama, bibirnya juga dimajukan ke depan. So do. Tidak boleh sodo ya, lain lagi. Kalau dia sodo itu pendek bibirnya. Kalau ini harus dipanjangkan bibirnya ke depan. Sodo. Kalau dia bertitik itu berarti huruf dot. Kalau dia tidak bertitik itu so. Cuman itu bedanya. Nah, ini kalau anak-anak yang dengar ketawa-ketawa dia, lucu katanya. Dia tidak tahu orang dewasa itu menderita karena dia tidak pandai membaca Al-Quran. Jadi ini khusus untuk orang dewasa ya. So ado, hadoro, asodo, sya'ado, syakhoza, doroba, sohaza, sodaza, dasyado, sahaza, rosoda, dotaza, sakhoza, dojaza, saasya. Ini sya ya, sya, sya. Kalau ini sin ringan, sa, sa, ini sya. Sorodo, abatasajahaho, dazaroza, sasya, sudo. Nah, itu kita akan lanjut nanti ke huruf to. Nah, di huruf to ini nanti dia juga memiliki kembar ini namanya zo. Nah, kita stop di video ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya.
Terima kasih kawan-kawan atas waktunya. Silakan dibagikan video-video saya ini kepada kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan yang tidak pandai membaca Al-Quran. Di zaman sekarang ini susah mencari guru, khususnya guru yang mendidik atau yang mengajarkan orang-orang dewasa. Jadi keharusan seseorang itu menuntut ilmu itu boleh dikatakan wajib. Wajib bagi seseorang itu menuntut ilmu. Kalau dia tidak pandai membaca Al-Quran, maka dia harus mencari guru untuk mengajari dirinya supaya dia pandai membaca Al-Quran. Nah, nanti kalau sudah pandai membaca Al-Quran, nanti akan belajar terjemahan Al-Quran, terjemahan tafsir Al-Quran gitu. Kebetulan di video saya yang lain, saya juga di blog saya yang lain, saya juga mengajarkan tafsir dan terjemahan. Ya, mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan semua. Dan semua ini saya lakukan sesuai dengan ilmu dan kemampuan saya. Jadi lebih dan kurangnya saya minta maaf. Harap dimaklumi gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.